di sini mungkin Yonatan Dandar harus belajar dulu ya dari kata etimologi kata Tuhan. Kata Tuhan ini kan berasal dari bahasa Melayu ya, Tuan. Saudara-saudara, keinginan hatiku dan doaku kepada Tuhan ialah supaya mereka diselamatkan. Sebab aku dapat memberi kesaksian tentang mereka, bahwa mereka sungguh-sungguh giat untuk Allah, tetapi tanpa pengertian yang benar. Sebab oleh karena mereka tidak mengenal kebenaran Allah, dan oleh karena mereka berusaha untuk mendirikan kebenaran mereka sendiri, maka mereka tidak takluk kepada kebenaran Allah. Nabi Muhammad SAW ketika Umar dan sahabat membaca Al-Quran dengan bacaan yang berbeda, itu dikonfirmasi oleh Rasulullah SAW. Berbeda dengan Alkitab. Alkitab ada salin menyalin, ada tambah menambah, ada hapus menghapus. Sehingga ceritanya tidak sinkron. Dengan satu kisah bisa bercerita dengan kronologi yang berbeda. Ini ya, saya akan tampilkan ya. di sini ya. Ini Nandar ini nggak bisa bohongi kita lagi kawan-kawan. Ini contoh. Saya punya materinya ini. Cuma Nandar nggak ngerti dia sampai ke sini ya. Lihat. Di sini Quran Hafs itu nakfiru gitu ya. Tapi di Quran Qaulun itu yukfaru. Artinya beda. Nakfir itu kami mengampuni. Di sini dia akan diampuni. Pertanyaan akan diampuni. Pertanyaannya yang mana didiktekan oleh Jibril ke Nabi Muhammad? Nakfiru atau yukfaru? Ini lagi contoh. Ini. Ittakizu dengan ittakizu. Mereka telah mengambil, dengan di sini ambil. Jadi ada perubahan. Ini kita lihat lagi ada kok. Jadi bukan berarti kita tidak bisa tahu. Ini nih. Ini di Habs miskiinin, di Hisam Ibnu Amar masakina. Artinya beda. Orang miskin di sini banyak orang miskin. Yang mana yang didiktekan? Ini baru beberapa. Ini lihat ini. Jadi ada. Ini lihat ya. Quran Hafs dafu. Quran Wars al-Zakwai difa'u. Nah ini beda lagi artinya ini. Jadi bukan bacanya yang berbeda. Artinya juga beda. Di sini mengusir, di sini membela. Gimana sih Nandar? Kau pikirnya kita tidak tahu? Ini zaman sudah zaman keterbukaan Nandar. Jadi jangan lagi mimpi di dalam mimpi. Sadar sudah sadar. Kolok-kolok lah kau Nandar. Lanjut dulu. Kita bisa melihat di dalam Lukas 4 ya. Bisa dilihat di sini. Ini adalah kisah bagaimana Yesus dicobai oleh iblis. Sesuatu yang dicobai tentu adalah manusia. Mana mungkin Tuhan dicobai oleh iblis. Tetapi bukan itu yang menjadi persoalan ya. Nah di dalam ayat keempat jawab Yesus kepadanya, ada tertulis manusia hidup bukan dari roti saja. Kemudian ia membawa Yesus ke suatu tempat yang tinggi. Dalam sekejap mata ia memperlihatkan kepadanya kepadanya semua kerajaan sorga. Nah saudara, Lukas 4 dengan Matius 4 ayat ke-1. Coba saya bacakan dulu Matius 4 ayat ke-21 ya. Sebentar. Kalau kita baca di Lukas 3 Lukas 4 ayat ke-3, lalu berkatalah iblis kepadanya, jika engkau anak Allah, suruhlah batu ini menjadi roti. Jawab Yesus kepadanya, ada tertulis manusia hidup bukan dari roti saja. Kemudian ia membawa Yesus ke suatu tempat yang tinggi. Dalam sekejap mata, ia memperlihatkan kepadanya semua kerajaan dunia. Di dalam Lukas 4 ayat ke-3 dan berikutnya itu berkisah. Satu kisah yang sama tapi kronologi yang berbeda. Di dalam Lukas, setelah Yesus disuruh oleh iblis membuat roti dari batu, kisah selanjutnya Yesus dibawa ke tempat yang tinggi, saudara. Tapi berbeda di dalam Matius. Saya akan coba tunjukkan kepada saudara di dalam Matius. Coba resapi, coba cermati di dalam Lukas 4 ayat ke-3 dan berikutnya itu tadi ya.
Sekarang coba lihat Matius 4 ayat ke-5. Matius 4 ayat ke-5 ya, teman-teman. Coba diperhatikan di sini. Nah, coba perhatikan di sini. Lalu datanglah si pojok itu dan berkata kepada, jika engkau anak Allah, perintahkanlah supaya batu ini menjadi roti. Tetapi Yesus menjawab, ada tertulis, manusia hidup bukan dari roti saja, tetapi dari setiap firman yang keluar dari mulut Allah. Kemudian iblis membawanya ke kota suci dan menempatkan dia di bubungan bait Allah. Di dalam Matius, setelah Yesus dicobai agar batu jadi roti, kisah berikutnya itu adalah dia ditempatkan di bubungan bait Allah, bukan di atas gunung terlebih dahulu. Tetapi di dalam Matius ini diceritakan kisah yang berbeda. Dibawa ke bubungan bait Allah dulu, lalu kemudian berikutnya dia dibawa, lalu berkata kepadanya, jika engkau anak Allah, jatuhkanlah dirimu ke bawah, sebab ada tertulis mengenai engkau akan menentukan malaikatnya. Nah, baru dibawa ke gunung. Jadi kisah di dalam Matius ini dibawa ke bait Allah dulu, baru ke atas gunung. Di dalam Lukas 4 ayat 1 dan berikutnya itu dibawa ke gunung dulu, baru dibawa ke bubungan bait Allah. Kenapa bisa terjadi kontradiksi seperti ini? Karena manuskripnya berbeda, karena si pengarangnya berbeda. Makanya Al-Quran menyatakan, fawailul lilladzina yaktubuna al-kitaba bi'aidihim tsumma yaquluna hada min indillah. Begitu Pak Erben, silakan. Oke bro, saya mau share screen ini supaya supaya ada data sedikit. Oke, ini tolong diangkat. Jadi Yesus adalah Tuhan. Di sini mungkin Yonatan Dandar harus belajar dulu ya dari kata etimologi kata Tuhan. Kata Tuhan ini kan berasal dari bahasa Melayu ya, Tuan. Mengapa Tuhan menjadi Tuhan? Itu sebenarnya produk orang Kristen penerjemah Alkitab dari teks Yunani ke bahasa Indonesia. Namanya Leidecker. Jadi Tuhan menjadi Tuhan karena Yesus kan Tuhan di atas segala Tuhan. Maka ditambahkan huruf H. Jadi bagi orang Kristen, kata Tuhan dengan kata Allah itu beda, bro Yonatan Dandar. Tapi orang Muslim kan nggak ngerti sejarah ini, dan Yonatan Dandar juga nggak ngerti etimologi kata Tuhan dalam bahasa Indonesia. Dan saya sarankan orang Muslim, belajarlah untuk mempelajari etimologi kata Tuhan, karena kata Tuhan itu berasal dari kata Tuhan. Kalau bahasa Jawa itu Gusti. Sama, itu artinya kepenguasaan. Jadi Yesus Tuhan menunjuk kepada kepenguasaan dan kemesiasan Yesus. Baru tadi bro Yonatan Dandar, makanya saya bilang dari tadi, cuman bro nggak menyimak, dan orang Muslim juga, teman-teman bro itu nggak memahami hal itu. Injil Matius dengan Injil Lukas mengisahkan tentang pencobaan itu berbeda. Itu tidak masalah. Kenapa? Karena yang menulis itu berbeda. Mereka menuliskan di tempat yang berbeda, waktu yang berbeda, dan penekanan penulisan mereka berbeda. Matius menekankan Yesus sebagai sang raja, segala raja. Sedangkan Lukas menekankan bahwa Yesus adalah manusia yang sempurna yang tak berdosa. Satu-satunya manusia yang pernah hadir di dunia ini yang tidak berdosa hanya Yesus. Jadi kalau sama persis titik komanya, ngapain dua bro? Tetapi justru kalau kita melihat satu berita, kalau di pengadilan ya bro Nandar, kalau ada dua saksi menyaksikan satu peristiwa, titik komanya sama, itu kesaksiannya itu justru diragukan. Artinya itu sudah disetting, itu tidak benar. Tapi kalau ada dua saksi di pengadilan memberikan kesaksian yang berbeda, tapi esensi kesaksiannya sama, saling menguatkan, saling meneguhkan tentang satu peristiwa itu, ini kebenaran. Yonatan Dandar kan SHMH. Masa kamu nggak mengerti ini bro? Tetapi yang harus bro Yonatan Dandar pikirkan lagi,
Kalau di dalam kitab Injil dikatakan Maria saudara Elizabeth, tiba-tiba dikatakan ada Isa diserupakan dengan Yesus, Maryam saudara Harun, ini justru yang sangat bertentangan. Karena Maryam saudara Harun itu hidup ribuan tahun, dan itu tidak ada kaitan dengan Yesus. Kenapa ini bro tidak berpikir? Jadi ini dia, baru kalau bro mengatakan penulis Injil dan semua kitab-kitab PB sepakat mengakui bahwa Yesus di dalam iman Kristen mati, bangkit, dimuliakan, naik ke surga. Tiba-tiba Quran yang datang ratusan tahun, hampir 700 tahun kemudian mengatakan itu tidak. Maka ini yang harus bro tanya, manalah mungkin yang benar? Orang yang menulis pada saat peristiwa itu hadir dan melihat peristiwa itu, atau dengan orang yang tidak pernah ada hubungan dengan peristiwa. Ini baru bertentangan. Kalau Matius dengan Lukas menurut hemat saya itu bukan bertentangan, tapi itu kesaksian yang saling menguatkan. Berbeda di dalam pengkalimatan peristiwa, tetapi inti dari peristiwa sama. Ini sebuah kesaksian yang teguh. Kalau sama titik komanya bro Yonatan Dandar, itu namanya menjiblak. Nanti kalian akan polemikus. Tetapi yang herannya saya juga, Quran tidak pernah menyinggung hal itu. Bahkan di dalam Quran tidak ada kata Kristen bro. Tidak ada kata orang Kristen di situ. Jadi apapun yang disampaikan di dalam kitab Quran itu nggak ada hubungan dengan orang Kristen. Karena nggak pernah disebutkan orang Kristen di dalam Quran. Mengapa Quran, sang pencipta yang bro yakini dengan Jibril, kok bisa tidak pernah menanamkan kata Kristen di dalam kitab itu? Artinya itu menunjukkan bahwa apa yang dibicarakan di Quran tidak ada hubungan dengan Kristen. Bahkan saya katakan apa yang dibicarakan di Quran itu berkaitan dengan sekte-sekte yang dinyatakan Kristen sebagai ajaran-ajaran yang tidak benar. Contoh, Maria, ibu daripada Isa dengan Allah, dijadikan Allah. Bagi orang Kristen nggak ada seperti itu. Jadi apa yang dituliskan di Quran itu tidak ada hubungan dengan kekristenan. Karena kata Kristen belum saya temukan ada di dalam Quran. Tapi kalau Nasrani atau Sabiin, bahkan Yahudi, iya oke. Tapi Kristen enggak. Kenapa begitu? Saya nggak ngerti juga. Oke bro ya. Itu aja dulu supaya jangan terlalu panjang.